Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina syahra Ramadan wa a'anana fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'ani was sadaqati wa sairil a'mal. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur di pagi hari yang cerah, penuh berbahagia ini, penuh keberkahan. Kita melaungkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seraya memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia, terutama kita nikmat diberikan pengalaman bulan Ramadan tahun ini, di mana Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan penuh rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan Ramadan ini saja yang dikaruniakan kepada kita, tapi Allah terus mengaruniakan kita Ramadan, dan Ramadan berikutnya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah, dan mari kita perbanyak di hari-hari yang agung ini salawat kita, salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah dan keluarganya serta sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam ini sampai kepada kita. Kalau bukan atas kehendak Allah dan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, tentulah hari ini kita tidak dapat menunaikan sholat, kita tidak mengetahui bagaimana menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa menempuh kehidupan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan semua jamaah kaum muslimin untuk mari kita, meskipun Ramadan telah berlalu, tetapi ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah bukan saja milik Ramadan. Justru Ramadan adalah latihan. Ramadan adalah training. Ramadan adalah pembiasaan kita supaya kita tetap istiqomah semangat dalam beribadah kepada Allah menjelang 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman, bagi orang yang saum, dia memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Baik dia berbuka puasa setiap hari ataupun pada hari fitri seperti ini. Karena mulai hari ini kita kembali dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan minum di siang hari. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang lebih besar adalah diberikan kepada mereka orang-orang beriman yang saum ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala dari saum itu
Dia akan mendapatkan pertolongan saum itu di hari yang sangat-sangat kita membutuhkan pertolongan, yaitu yaumul akhir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di sini mendapatkan pahala saum yang kita tunaikan dan juga mendapatkan syafaat saum yang kita tunaikan selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Artinya tidak ada salahnya, bahkan memang sunnah dan sesuai dengan fitrah. Apabila kita berada di Idul Fitri, kita selesai menunaikan ibadah Ramadan, kita bergembira, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahim dengan tetangga, berkumpul sesama jamaah, makan dan minum. Itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kegembiraan kita setelah Ramadan ini jangan melengahkan kita, melalaikan kita dari dua perkara. Yang pertama, mesti ada dalam benak kita pikiran, perasaan, ingatan bahwa apakah Allah Subhanahu wa taala menerima saum dan ibadah Ramadan kita? Sebab belum tentu saum ataupun puasa orang yang berpuasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 tentang sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ciri-ciri orang yang beriman, yang takut kepada Allah adalah mereka-mereka yang banyak beramal soleh, banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak beribadah. Namun hatinya tetap memiliki kegundahan, kegelisahan. Apakah Allah akan menerima ibadah saya atau tidak? Dan mereka masih khawatir dengan segala ibadahnya yang banyak, mereka masih mengkhawatirkan keselamatannya di akhirat. Inilah yang harus senantiasa kita pelihara dalam keseharian kita. Justru sebaliknya, orang beriman itu ketika dia selesai melakukan ibadah, malah dia merasa pede, percaya diri di hadapan Allah. Insya Allah saya selamat, atau bahkan misalnya mengatakan yakin bahwa dia akan masuk surga. Tidak boleh. Justru orang beriman itu semakin banyak ibadahnya, semakin banyak ketaatannya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan juga setelah Ramadan ini, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Ramadan itu betul, Ramadan itu adalah bulan ibadah, Ramadan itu adalah bulan ketaatan. Tetapi Ramadan juga adalah sebuah madrasah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah tarbiyah agar kita bisa istiqomah di 11 bulan setelah Ramadan. Oleh karena itu, yang salah satu yang harus kita pikirkan adalah apakah kita bisa istiqomah setelah Ramadan ini. Apabila di bulan Ramadan, alhamdulillah masjid penuh. Apabila di bulan Ramadan, alhamdulillah Al-Quran sering dan sering dibaca. Apabila di bulan Ramadan kita senantiasa tergerak untuk bersedekah. Di bulan Ramadan kita banyak amalan-amalan sunnah. Justru yang diharapkan adalah ibadah-ibadah demikian terus dilakukan setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang sebelumnya dia semangat beribadah, kemudian dia futur, kemudian dia malas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan mereka itu seperti wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang memintal benang, dipintal dari hari ke hari,
kemudian menjadi sebuah kain yang bagus, tetapi ketika selesai kain itu dibuat, kemudian dia cabik-cabik lagi, dia cerai-beraikan lagi. Artinya apa? Kita di Ramadan ini berusaha menata sholat kita, di Ramadan kita berusaha menata hati kita, membiasakan bacaan Al-Quran kita, mendawamkan sedekah kita, tapi begitu selesai Ramadan, seolah-olah itu semuanya ditinggalkan. Jangan seperti yang demikian. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah kita kepada Allah itu bukan di bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Apa keyakinan di sini? Kematian. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Diibaratkan ataupun dimisalkan orang-orang yang setelah Ramadan ini bisa jadi terdiri dari dua orang. Orang yang selesai Ramadan ini ada dua golongan. Ada golongan yang setelah Ramadan ini karena dia merasa bahwa Ramadan ini adalah madrasah dari Allah, latihan dari Allah untuk beribadah. Setelah Ramadan dia menjadi lebih baik. Inilah yang kita harapkan. Jadi kehadiran Ramadan setahun sekali, ini seolah-olah sebuah anugerah dari Allah. Kita diingatkan lagi untuk ibadah, kita diingatkan lagi untuk memperbaiki ibadah dan ketaatan kita. Seandainya sepanjang hidup tidak ada Ramadan, wallahu a'lam, barangkali kita terus intensitas ibadahnya menurun. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu mereka yang begitu selesai Ramadan, dia kembali kepada kebiasaannya sebelum Ramadan. Syukur-syukur kalau kebiasaan sebelum Ramadannya adalah kebiasaan baik. Cuma yang tidak sesuai itu, yang disayangkan itu adalah orang yang sebelum Ramadannya sedikit ibadahnya, Ramadan tambah bagus ibadahnya, tapi setelah Ramadan dia kembali lagi kepada kebiasaannya, kepada kesehariannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Para ulama salaf, orang-orang yang soleh telah mencontohkan kepada kita. Mereka mengatakan, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh jelek, sungguh buruk, sungguh tidak baik orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, dia seolah-olah tidak kenal lagi dengan Allah. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah mereka-mereka yang bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sepanjang tahun, sepanjang bulan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pertanyaan besarnya setelah Ramadan ini, apabila tadi disebutkan salah satu konsentrasi kita, fokus kita setelah Ramadan, kaitannya dengan ibadah kepada Allah adalah sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa istiqomah setelah Ramadan? Bagaimana suasana Ramadan itu tidak cepat pudar, tetapi senantiasa terasa di 11 bulan setelah ini? Ada kira-kira 4 yang dapat kita lakukan agar Ramadan ini suasananya senantiasa terus kita rasakan. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Artinya apa? Yang pertama yang harus kita usahakan, kita upayakan agar kita istiqomah setelah Ramadan ini adalah upaya kita, usaha kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, terutama ilmu yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, kepada khasyatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kemudian ayat lain yang lebih jelas, yang lebih tegas mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang bisa memiliki rasa takut kepada Allah, bisa memiliki kesolehan kepada Allah, bisa memiliki ketaatan kepada Allah adalah orang-orang yang disebut al-ulama. Ulama ini jamak dari alim, artinya orang yang berilmu, khususnya ilmu yang mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di zaman sekarang rasa-rasanya tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Majelis-majelis ilmu bertebaran di mana-mana, channel-channel ataupun sumber-sumber kajian ilmu yang sangat baik, ada banyak yang dapat kita akses. Tinggal yang perlu ditumbuhkan adalah semangat yang ada dalam diri kita. Katakan kepada diri kita, wahai diri, kalau kamu tidak berilmu, niscaya kamu tidak bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agama saudaranya. Artinya yang kedua, agar kita senantiasa solehah, senantiasa taat dan semangat beribadah kepada Allah. Carilah lingkungan, carilah teman, carilah komunitas jamaah yang bisa menjaga semangat kita beribadah. Kita ada masjid, kita ada majelis ta'lim, kita ada jamaah, khususnya Masjid Al-Fat di sini, senantiasalah kita bersama mereka. Sebab seorang manusia itu apabila tidak dikelilingi oleh orang-orang yang baik, apabila tidak dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, dikhawatirkan dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, apabila kita sekarang memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah bersama mereka, bersabarlah bersama mereka. Karena mereka itulah yang akan menjaga agama kita, kesolehan kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan setelah Ramadan? Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang meskipun sedikit dilakukan tetapi dia diistiqomahkan. Jadi ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, apabila di Ramadan kita ada saum, mari setelah Ramadan ini kita sempurnakan, kita tambahkan, kita biasakan dengan saum-saum sunnah. Saum 6 hari bulan Syawal, saum Asyura, saum Arafah, saum Senin dan Kamis, ataupun saum Ayyamul Bid. Mana saja yang dapat kita lakukan secara istiqomah. Apabila di bulan Ramadan kita biasa setiap hari bersedekah, kemana saja, ke masjid, ke fakir miskin, kepada anak yatim. Mari karakter yang baik, kebiasaan yang baik, ibadah yang baik ini kita teruskan. Termasuk setelah Ramadan ini, kita biasakan juga menghadiri majelis-majelis ilmu supaya kita bertambah rasa takut kita kepada Allah. Dan yang terakhir, ini juga
tidak boleh kita sepelekan. Sebab Allah Subhanahu wa taala muqallibul qulub. Orang ataupun Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati. Yang keempat adalah doa. Kita berdoa kepada Allah, meminta kesolehan, meminta dianugerahkan hati yang ikhlas, jiwa yang baik, jiwa yang mudah untuk menerima hidayah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami dalam agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lalui beberapa saat yang lalu adalah salah satu Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Dan setelah ini, mari kita terus doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di Ramadan. Meskipun kita mengakui sama-sama bahwa di Ramadan ini kita juga merasa belum maksimal. Ibadah saum kita belum sempurna, sedekah kita tidak banyak, bacaan Al-Quran juga kita tidak sempurna, tidak banyak. Tapi dengan yang tidak banyak dan tidak sempurna itu kita minta kepada Allah supaya Allah memberkahi dan Allah menyempurnakan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqashshu'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilna syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din a'da'al muslimina minal yahudi wan nasara ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.